Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing materi IPA kelas 9 tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Artinya dia reproduksi yang memerlukan dua sel kelamin jantan dan betina. Baiklah, kita saksikan dulu slide-nya. Untuk reproduksi pada tumbuhan secara generatif, pada intinya dia memerlukan alat reproduksi. Nah, alat reproduksi pada tumbuhan itu adalah bunga. Baik tumbuhan berbiji terbuka maupun tertutup, dia ada bunganya ya. Oke, bunganya sendiri memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada kepala sari. Nah, yang seterusnya ada benang sari. Kemudian ada ini putik. Ini ada mahkota. Ada kelopak bunga. Ada bakal biji yang nanti dia akan berkembang menjadi buah. Kemudian ada dasar bunga dan tangkai bunga. Baiklah, kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama tentang fungsi bagian bunga. Oke, yang pertama adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Berfungsi menghasilkan serbuk sari untuk perkembangbiakannya ya. Dia sebagai sel kelamin jantannya. Serbuk sari. Oke, kemudian yang kedua ada putik, alat kelamin betina. Alat kelamin betina di dalamnya nanti terdapat ovum dan bakal biji untuk perkembangbiakannya. Yang kemudian ada mahkota. Mahkota dia fungsinya sebagai perhiasan bunga. Gunanya untuk menarik makhluk yang lainnya, misalkan serangga ataupun hewan yang lain. Nah, kemudian yang keempat ada kelopak. Kelopak dia fungsinya untuk melindungi mahkota dalam waktu dia masih berkuncup, maka kelopaklah yang melindungi mahkota itu tadi ya, sebelum mekar. Oke, selanjutnya reproduksi generatif pada tumbuhan. Oke, nah reproduksi generatif pada tumbuhan ini yang pertama tadi tentang penyerbukannya. Penyerbukannya itu apakah dilakukan secara sendiri ataupun yang dilakukan dengan bantuan makhluk hidup yang lainnya. Nah, jenis-jenisnya ya. Oke, yang pertama penyerbukan sendiri, autogami namanya. Ini terjadi pada bunga. Misalkan ini ada satu bunga, dia terdapat benang sari dan putiknya. Nah, dari bunga inilah dia terjadi pembuahannya. Ya, benang sarinya di sini, putiknya di sini. Nah, dia terjadi pembuahan. Berarti dia namanya autogami, namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga nama latinnya geitonogami. Dia terjadi ini ada dua bunga tapi masih ada dalam satu pohon. Bunga A, bunga B. Nah, ini terjadi penyerbukan tetangga nih. Misalkan ini benang sarinya bunga yang A ini tadi, dia dibawa oleh serangga, kemudian hinggap di bunga B. Nah, dia nempel di putiknya, maka terjadi namanya penyerbukan tetangga. Berbeda bunga, tapi masih pada satu pohon. Itu tetangga. Kemudian ada namanya penyerbukan silang. Penyerbukan silang atau nama lainnya alogami. Nah, ini terjadi pada bunga pohon lain ya, tapi masih satu spesies. Misalkan ini ya, ini pohon mangga harum manis. Kemudian di sini juga pohon mangga harum manis. Nah, ada bunga harum manis yang sebelah sini tadi, dia serbuk sarinya dibawa oleh kumbang, kemudian kumbang ini hinggap di pohon yang sebelah sini dan terjadi penyerbukan. Ini namanya penyerbukan silang. Beda pohon, beda bunga,
tapi masih satu spesies, sama-sama tanamannya tanaman mangga harum manis. Nah, selanjutnya ada penyerbukan bastar. Nah, ini agak lain lagi nih. Bunganya sudah berbeda, pohonnya berbeda, varietasnya juga berbeda. Ini misalkan saya kasih contoh, ada pohon mangga harum manis, kemudian di sini pohon mangga mana lagi. Nah, ini sama-sama mangga tapi varietasnya berbeda. Mangga harum manis dia berbunga, bunganya ini tadi dihinggapi oleh kumbang. Kumbangnya dia terbang ke mangga mana lagi dan terjadilah penyerbukan di pohon mangga mana lagi. Itu namanya penyerbukan bastar. Nah, itu ya. Tuh. Selanjutnya reproduksi generatif pada tumbuhan. Pada generatif pada tumbuhan ada dua peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama dia penyerbukan, yang sudah saya jelaskan itu tadi penyerbukannya. Kemudian pembuahan. Setelah terjadi penyerbukan itu tadi, maka benang sari akan luruh masuk ke dalam putik sehingga terjadi pembuahan. Setelah pembuahan nanti akan berubah jadi zigot ya, dan selanjutnya. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari pada kepala putik pada tumbuhan berbiji itu tadi ya. Kemudian berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan beberapa macam. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk terjadinya perpindahan serbuk sari biasanya ada yang dibantu oleh hewan lainnya ya. Ada kelelawar, ada serangga, ada angin juga, ada air. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk penyerbukan yang pertama yang dibantu oleh angin, namanya anemogami. Dia penyerbukannya dibantu oleh angin. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan jagung. Nah, tumbuhan jagung ini dia penyerbukannya dibantu oleh angin. Serbuk sarinya dia diterbangkan oleh angin sehingga dia hinggap di putik yang lainnya, di pohon yang lainnya. Ini ya, anemogami. Ciri-ciri bunganya bunganya tidak berwarna cerah, biasanya hijau, tidak terdapat kelopak bunga, bunganya tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan lain-lainnya. Ini banyak ya. Oke, selanjutnya penyerbukan dibantu oleh air. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh air ini biasanya terjadi pada tanaman yang hidupnya di air. Contohnya pada enceng gondok dan teratai, bunga teratai itu. Dia dibantu oleh air. Selanjutnya dibantu oleh serangga. Macam-macam serangganya, bisa lebah, bisa semut, itu ya. Nah, namanya entomogami. Dia dibantu oleh serangga. Oke, prosesnya hampir sama. Si kumbang awalnya hinggap di bunga A, kemudian serbuk sarinya menempel, dia terbang, kemudian hinggap di bunga B, dan terjadilah pembuahan. Itu ya. Nah, oke. Kemudian penyerbukan selanjutnya dibantu oleh burung, atau nama latinnya ornithogamy. Ornithogamy dibantu oleh burung. Biasanya burung yang menghisap madu. Ada contohnya burung kolibri, ya. Tuh. Oke, ada hewan yang lainnya yang membantu penyerbukan, namanya kelelawar. Ini kelelawar ya. Kelelawar nama istilahnya adalah kriptorogami ya. Dia dibantu oleh kelelawar. Misalkan ini biasanya bunga pada pohon durian, bunganya itu ya. Ada jambu biji juga. Ketika kelelawar mencari makan pada malam hari, dia hinggap di bunga, kemudian bunga si serbuk sari menempel pada mulut kelelawar, kelelawarnya terbang pada hinggap lagi di bunga yang lainnya dan terjadilah pembuahan. Oke, kelelawar. Selanjutnya dibantu oleh manusia, antropogami. Antropogami
ini biasanya bunganya tidak bisa menyerbuk dengan sendirinya, maka dari itu kita dibantu oleh manusia. Contoh bunga yang dibantu penyerbukannya oleh manusia ada bunga vanili dan beberapa spesies bunga anggrek itu ya. Oke. Oke, itu tadi macam-macam proses reproduksi generatif pada tumbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Eh, dan apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.